لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita lanjutkan pelajaran tentang kana dan saudara-saudaranya. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa kana dan saudara-saudaranya terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga, yaitu beramal tanpa syarat, kemudian beramal dengan syarat didahului oleh penafian atau larangan. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, al-qismu tsalitsu ma ya'malu hadzal amala bisyarti an tataqaddamahu ma al-masdariyatu dzarfiyah. Bagian yang ketiga dari teman-teman kana adalah apa yang beramal dengan amalan ini, yaitu merafa isim dan menasab khabar dengan syarat didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Ini syaratnya. Kalau yang kedua kemarin harus didahului penafian atau larangan. Terserah penafiannya pakai ma atau selain ma. Nah, kalau yang ketiga ini harus didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Apa itu ma masdariyah dzarfiyah? Sebentar akan diterangkan ya tentang makna dari masdariyah dan makna dari dzarfiyah. Tapi secara umum bahwa masdariyah itu maksudnya bisa merubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Sama dengan an, masdariyah. Paham ya? Kalau dzarfiyah maksudnya dia ma yang bermakna dzarf. Ma yang bermakna dzarf. Bermakna apa? Dzarf. Makanya disebut ma masdariyah karena merubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Dia dinamakan dzarfiyah karena dia bermakna apa? Dzarf. Wa huwa fi'lun wahidun. Yang beramal seperti ini dengan syarat didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah hanya satu fi'il, yaitu wa huwa dama, yaitu dama saja. Nahu, contoh, la ashabuka ma dama zaidun mutaraddidan ilaik. Contohnya kata beliau, saya tidak akan menemanimu, saya tidak akan menyertaimu atau berteman denganmu selama Zaid mutaraddidan ilaik. Selama Zaid berlalu lalang, maksudnya pulang balik, terus menerus datang kepadamu. Selama Zaid masih sering mendatangimu, maka saya tidak akan pernah berteman denganmu. Paham ya? Itu maksudnya. Saya tidak akan menemanimu selama Zaid terus menerus datang kepadamu. Fama masdariyatun, maka ma di situ lihat, ma dama Zaidun, Zaidun isimnya. Isimnya dama. Mutaraddidan khabarnya kan dama temannya kana. Jelas ya? Marafa isim menasab khabar. Kata beliau ma itu ma dama, ma-nya itu apa? Ma masdariyah dzarfiyah. Wa dama, sementara dama adalah fi'lun madin nasikhun, fi'il madhi yang menghapus. Maksudnya menghapus apa kemarin? Hukum mubtada dan khobar, hukum asal dari mubtada dan khobar, kemudian ditetapkan hukum baru. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Dia yaitu dama merafa isim dan menasab khobar. Wa zaidun ismuha, dan Zaid pada contoh tadi adalah isimnya. Wa mutaraddidan khobaruha, sementara mutaraddidan adalah khobarnya. Wa summiyat ma hadhihi masdariyah, dan ma ini kenapa disebut ma masdariyah? Kata beliau,
Sumiyat ma hadhihi masdariyah. Ma ini disebut juga dengan ma masdariyah li'annaha tuawwilu ma ba'daha bil masdar. Karena dia bisa mentakwil apa yang setelahnya menjadi masdar. Wa huwa ad-dawamu. Wa huwa ad-dawamu. Yaitu apa? Masdar kan dama. Apa masdarnya dama? Dawam. Masdarnya dama dawam. Taib. Jadi ma bisa merubah fiil setelahnya, yaitu dama. Dama kan fiil apa kemarin? Fiil madi. Bisa dirubah menjadi masdar, yaitu dawam. Kemudian kenapa dinamakan dzarfiyah? Liniyabatiha anid dzarfi. Karena dia menggantikan posisi dzarf. Wa huwal muddah, yaitu muddah. Apa artinya muddah? Selama. Muddah artinya apa? Waktu. Selama. Dia dzarf zaman. Paham ya? Itu sebabnya disebut ma masdariyah, karena dia bisa merubah fiil setelah menjadi masdar dan juga menduduki posisi dzarf. Wa taqdiru fil mithalis sabiq, berarti kata beliau takdirnya pada contoh yang telah lalu kan dirubah menjadi masdar. Fiilnya dirubah menjadi masdar, ma-nya dirubah jadi apa? Dzarf. Nah, contoh takdir pada contoh sebelumnya, la ashabuka muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaik. Saya tidak akan menemanimu muddah. Muddah ini dari mana? Dari ma, pengganti dzarf. Iya. Kan menduduki kedudukan dzarf dia, ma. Kalau dawam dari mana? Dari dam. Paham ya? Nah. Saya tidak akan menemanimu muddata, selama dawami zaidin, terus menerusnya Zaid, mutaraddidan ilaik. Iya. Pulang pergi, ya, datang, selalu datang kepadamu. Paham ya? Nah, di situ makna dari ucapan beliau masdariyah dzarfiyah. Ya, masdariyah fiil setelahnya jadi masdar, dzarfiyah karena ma itu mengganti posisi apa? Dzarf. Paham ya? Taib. Wa mithaluha minat tanzili, contohnya dari Al-Qur'an, Allah berfirman madumtu hayya. Madumtu hayya, selama saya hidup. Mana isimnya dama? Tu, khabarnya hayya. Ini ucapan Nabi Isa ya. Kata Nabi Isa, selama saya hidup, madumtu hayya. Fatta'u ismuha, maka ta yaitu tu yang didhamma, ta yang didhamma, isim dari dama. Dumtu kan tasrifannya, iya. Dama, damu, damat, damata, dumna, entah dumtuma, dumtum, dan seterusnya. Iya, tasrif. Antum sudah pelajari. Wa hayyan khabaruha, dan hayyan adalah khabarnya. Takdirnya muddata dawami hayyan, selama dawami hayyan, saya terus menerus hidup. Selama saya terus menerus hidup, atau selama hidupku, bisa diterjemah bebas, selama saya hidup. Wa qaulu al-musannif wa ma tasarrafa minha. Tadi semuanya atau yang kita bahas juga kemarin, beliau berikan contoh semuanya pakai fi'il madi semua. Dan penulis sudah katakan di matan bahwa tasrifannya juga beramal. Kata Syekh, wa qaulul musannifi wa ma tasarrafa minha ila akhirih, dan ucapan penulis bahwa kana dan saudara-saudaranya itu beramal juga bersama tasrifannya, ai tahawwala min sigatil madi ila sigatil mudhari'i au ila sigatil amri au ila ghairi dzalik. Apa maknanya tasarruf, bertasrif?
Tasrif itu maksudnya berubah. Tasrif berubah dari apa? Bentuk madi menjadi bentuk mudhari, atau menjadi bentuk amr, atau menjadi bentuk selain itu. Berarti tasrif apa ini kalau dalam sorof? Istilah atau lugawi? Istilah kan dari madi ke mudhari, mudhari ke amr, atau ke masdar dulu, atau ke isim fa'il, maf'ul, dan seterusnya. Itu istilahi. Wa ma'nahu annal mutasarrifa annal mutasarrafa min hadhil af'ali yathbutu lahu hadzal amalu wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabari kama thabata lil madi minha. Mana bahwa tasrifannya juga seperti itu, yaitu bahwa yang ditasrif dari fil madi yang 13 itu, ya kan, kana dan saudaranya berapa? 13 fiil. Tasrifan dari 13 itu, dari fiil-fiil yang 13 itu, tetap yathbutu, tetap baginya amalan ini, yaitu marafa isim nasab khabar, sebagaimana tetap pada fiil madinya. Maksudnya berlaku pada tasrifannya sebagaimana berlaku juga pada fiil madinya. Nah, jadi fiil mudhari beramal, fiil mudhari dari kana dan saudaranya beramal, fiil amrnya beramal, masdarnya beramal, dan seterusnya. Fa mithalu al mudhari qauluka yakunu zaidun qa'iman. Contoh mudhari yakunu zaidun qa'iman. Zaid apa? Berdiri sama kana zaidun qa'iman, ya kan? Sama-sama beramal. Mana isimnya? Zaid, khabarnya qa'iman. Nah, mudhari untuk asbaha yusbihu amrun nasyitan. Amr di waktu pagi dia apa? Semangat. Sama ya, amr isimnya, nasyitan khabarnya. Yusbihu ini fi'il mudhari dari apa? Asbaha. Fayakunu fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka yakunu pada contoh yang pertama dia adalah fi'il mudhari marfu'. Kenapa marfu'? Fi'il mudhari apa asalnya? Marfu'. Kenapa marfu'? Litajarrudihi anin nasibi wal jazim, karena kosong dari penasab dan penjazam. Wa alamatu rafiyad dhammatu dzahiratu ala akhirih, dan alamat rafanya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Wa huwa mutasarrifun min kana an-nasikhati, dan dia yaitu yakunu itu tasrifan dari apa? Tasrifan dari kana yang an-nasikhah, kana yang manasikh fil mubtada dan khabar. Tarfa'ul ismu wa tansibul khabar, dia merafa isim juga dan menasab khabar juga, sama dengan fil matinya. Wa zaidun ismuha, sementara zaid pada contoh di atas isimnya, wa qa'iman khabaruha, dan qa'iman adalah khabarnya, wa mithluhu ma badahu. Dan contoh setelahnya i'rabnya sama, tinggal ganti saja yakunu dengan apa? Asbaha. Ini boleh berikan dua contoh ya, yakunu dan asbaha yusbihu saja. Nah, bisa juga contoh-contoh yang lain. Misalnya apa? Adha, fil mudhari'nya apa adha? Yudhi. Kalau dhalla, dhalla ya yadhillu. Iya. Bata yabitu. Taib. Sara yasiru. Kalau laisa tidak ada ya. Taib. Kalau zala yazalu. Infakka yanfakku. Fatiya yaftau. Bariha yabrahu. Tinggal antum ganti saja contoh-contoh yang ada pada fi'il madi, antum gantikan ke fi'il mudhari. Kalau fi'il amrnya, kalau sudah tahu fi'il mudharinya, sudah tahu fi'il amrnya, ya kan? Sudah ada kaidah cara membuatnya. Taib. Wa mithaluhuma minat tanzili qauluhu ta'ala. Contoh keduanya yaitu yakunu dan yusbihu dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida." Dan wa yakunar rasul, dan rasul menjadi saksi
atas kalian. Ya, perhatikan yakunu mana isimnya? Rasul. Ya. Syahidan khabarnya. Paham ya? Rasul menjadi saksi atas kalian. Fatusbihul ardu mukhdarratan. Maka bumi menjadi mukhdarrah. Apa mukhdarrah? Dari kata khadir. Menghijau. Bumi menjadi menghijau. Maksudnya kalau turun hujan yang tadinya kemarau, tanaman menjadi menguning mati. Kalau hujan menjadi hijau lagi. Ya, far rasulu ismun ismu yakunu. Maka rasul pada contoh yang pertama adalah isimnya ya yakunu. Wa syahidan, sementara syahidan khabaruha. Wal ardu ismu tusbihu. Dan al ardu pada contoh di atas yang barusan, contoh yang kedua adalah isimnya apa? Tusbihu. Sedangkan mukhdarrah adalah khabarnya tusbihu. Wa mithalul amri. Nah, itu tadi contohnya fi'il mudhari. Contoh fi'il amr. Qauluka. Ucapanmu. Kun qa'iman. Kun qa'iman. Jadilah engkau berdiri. Maksudnya ini perintah untuk berdiri. Mana isimnya? Anta mustatir. Ingat fi'il amr dia failnya selalu dhamir. Mungkin mustatir, mungkin baris. Di sini mustatir, anta. Menyuruh satu orang. Kun qa'iman. Artinya kun qa'iman itu berdirilah engkau. Wasbih nasyitan. Jadilah engkau semangat. Maksudnya bersemangatlah. Paham ya? Mana isimnya juga? Mustatir juga anta, wujuban ya. Fakun fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Maka kun pada contoh yang pertama adalah fi'il amr mabni di atas sukun. Wa huwa mutasarrafun min kana. Dan kun itu tasrifannya apa? Kana yakunu kun. Sama antum bilang qala yaqulu kul. Iya. Qala yaqulu kul. Dia tasrifan dari kana an-nasikha. Kana yang nawasikh. Ya, karena kana itu ada yang nawasikh, ada yang murafa isim dan manasab khabar. Ada kana yang fi'il biasa, yang cari fa'il. Paham ya? Ada kana yang cari fa'il. Tapi jarang. Biasanya kana itu dia murafa isim manasab khabar. Kata beliau tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia murafa isim manasab khabar. Wa ismuha dhamirun mustatirun fiha wujuban takdiruhu anta. Sementara isimnya kun adalah dhamir mustatir yang ada pada fiilnya wujuban, tersembunyi secara wajib, takdirnya apa? Anta. Sedangkan qa'iman wa qa'iman khabaruha adalah khabarnya wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisalnya apa yang setelahnya. Maksudnya i'rabnya yang contoh yang kedua yaitu asbih nasyitan sama juga dengan i'rab yang kun qa'iman. Tinggal antum rubah-rubah kata-katanya saja. Jelas ya? Taib. Wa mithaluhu minal Qur'anil Majid. Qauluhu ta'ala kunu hijaratan. Contoh fil amr dari Al-Qur'an Al-Majid adalah firman Allah Subhanahu wa taala kunu hijaratan. Jadilah kalian sebagai apa? Batu. Mana isim? Waw jamaah yang bermana apa ini? Antum ya. Ya, hijaratan khabarnya. Fal waw ismuha, maka waw jamaah adalah isimnya. Wa hijaratan khabaruha. Sementara hijarah adalah khabarnya. Wa qis alaihima ghairahuma. Kiaskanlah pada keduanya yaitu kun dan asbih selain dari kun dan asbih. Maksudnya fil amarnya adha, fil amarnya amsa, apalagi dhalla, bata, soro, ya, dan seterusnya. Kiaskan pada keduanya. Tanbih. Sebelum selesai dari pembahasan kana dan teman-temannya, beliau berikan catatan penting. Kata beliau qaulul musannif laisa amrun syakhisan
Ucapan penulis ketika mencontohkan laisa, apa beliau katakan di matan? Laisa amrun syakhisan. Amr tidak syakhis. Apa itu syakhis? Ai zahiban au hadiran. Syakhisan itu dua artinya. Dan artinya ini saling bertentangan. Ya, ini ada kata-kata dalam bahasa Arab itu satu kata bisa dua maknanya dan dua makna ini bertentangan. Ini keunikan bahasa Arab juga. Lihat, syakhisan itu bisa bermakna pergi, bisa bermakna datang. Zahiban pergi, au hadiran hadir datang. Bertentangan kan? Hadir apa? Pergi datang. Padahal satu kata syakhisan. Nah, karena itu laisa amrun syakhisan ini bisa dua artinya. Amr tidak pergi atau amr tidak datang. Sama di dalam Al-Qur'an apa? Wal-laili idza as'as. Iya. Itu bisa bermakna pergi, bisa bermakna datang, dan demi malam apabila dia pergi atau mungkin saja bermakna dia datang. Makanya para ulama berbeda pendapat apa maknanya. Walaupun ada yang kuatkan salah satunya ya. Taib. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Nah, itu as'as dua maknanya dan dua maknanya bertentangan. Taib. Fa inna asy-syukhusa yati bimana as-safar wa bimana al-hudur. Karena syukhus itu masdar dari syakhis. Syakhasa. Kalau syakhisan kan apanya? Isim fa'il. Syukhus masdarnya. Sesungguhnya kata syukhus itu datang dengan mana? Pertama datang dengan mana safar, wa bimana hudur, bermana hadir. Kalau safar kan pergi, kalau hudur hadir datang. Kama qalahu al-Faishi, sebagaimana hal ini disebutkan oleh al-Faishi rahimahullah. Undur hasyata Abin Najah ala syarhi Syekh Khalid Al-Azhari ala matn al-Ajurrumiyah wa hasyata Al-Hamidi ala al-Kufrawi ala matn al-Ajurrumiyah. Ya, kata beliau, silakan lihat hasyah catatan kaki Abu Najah atas syarah Syekh Khalid Al-Azhari pada matan Al-Jurumiyah. Jadi matan Jurumiyah disyarah oleh Syekh Al-Azhari, Khalid Al-Azhari. Kemudian syarahnya ini dikasih catatan kaki lagi sama siapa? Sama Abin Najah. Abi Najah. Nah, begitu pula silakan lihat Hasyiyah Al-Hamidi Al-Kufrawi ala matan Al-Jurumiyah. Matan Al-Jurumiyah disyarah oleh Al-Kufrawi, kemudian syarah Al-Kufrawi dikasih catatan kaki oleh Al-Hamidi. Nah, silakan lihat di sana untuk memastikan faedah ini. Memastikan faedah tadi bahwa syakhisan bisa bermakna dua, zahiban atau hadiran. Dengan ini selesai pembahasan kana dan teman-temannya. Taib. Sudah hafal kana dan teman-temannya? Ada 13. 13 ini terbagi berapa? Terbagi 3. Secara umum terbagi 3. Ada yang beramal tanpa syarat, yaitu ada 8, ya. Ada yang beramal dengan syarat didahului penafian atau larangan, ini ada 4. Ada yang beramal dengan syarat didahului ma masdariyah dzarfiyah. Ini berapa tadi? 1. Semuanya 13. 8, 4, 1. Ini 8 itu apa? Kana asbaha adha, kemudian dhalla bata sara, kemudian apa? Apa satunya? Amsa. Taib. Kana asbaha amsa adha, kemudian dhalla bata sara laisa 8. Taib. Kemudian yang beramal didahului penafian, zala, infakka, fatiyah dan
bariha. Kalau dahulu masdariyah, zarfiyah adalah dama saja. Nah, kemudian selanjutnya kata Syekh, wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Adapun inna dan teman-temannya, saudari-saudarinya, maka sesungguhnya dia, maksudnya amalannya, menasab isim dan merafah khabar, kebalikan dari kana. Apa itu inna dan teman-temannya? Kata beliau, wahya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Jadi inna dan teman-temannya hanya 6. Hanya berapa? Hanya 6. Dia isim fil harf, hanya 6 huruf. Inna dan teman-temannya hanya 6 huruf. Inna sendiri, inna, anna ini sama artinya ya, sesungguhnya, penegasan. Walakinna, lakin artinya akan tetapi. Ka'anna, seakan-akan atau seperti. Walaita, laita itu dia seandainya, untuk berandai-andai. Seandainya, laita. Seperti ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, seandainya aku beramal untuk kehidupan akhiratku. Wala Allah, kemudian la Allah apa? Dia untuk berharap, tarajji, tawakkul juga bisa. Dia bermakna kalau diterjemah semoga atau mudah-mudahan. Kalau diterjemah bahasa Indonesia semoga atau mudah-mudahan. Walaupun ada dua maknanya ya. La Allah ini bisa mengharap, bisa bermakna mengkhawatirkan. Kalau mengkhawatirkan berarti diterjemah barangkali, jangan-jangan. Ya. Kalau mengharap apa? Mudah-mudahan. Kalau mengkhawatirkan jangan-jangan. Jangan-jangan Zaid sudah dimakan singa misalnya. Itu mengkhawatirkan. Mudah-mudahan Zaid datang. Mudah-mudahan Zaid selamat. Ini apa? Mengharap. Jelas ya? Jadi lala itu dua makna. Tapi nanti akan diterangkan juga oleh pensyarah. Takul, contohnya yang kau katakan inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Isimnya apa? Zaid, khabarnya qaimun. Saya kira antum sudah tahu ya. Walaita amron syakhisun. Ya, seandainya Amr datang, bisa datang bisa pergi ya. Tapi kayaknya di sini cocoknya apa? Datang ya. Diharapkan saudaranya misalnya datang ke rumahnya berkunjung. Dia katakan laita amron syakhisun. Wa ma asbaha dzalik. Dan apa-apa yang menyerupai hal itu. Maksudnya contoh-contoh lain dari apa lakinna, kana, lalla. Beliau hanya contohkan dua di sini. Wa mana inna wa anna, beliau terangkan ternyata di matan. Mana inna dan anna adalah taukid. At-taukid, apa taukid? Penguat, penegasan. Makanya kita terjemah sesungguhnya. Walakinna, apa maknanya lakinna? Lil istidrak. Istidrak itu terjemah akan tetapi. Wa ka'anna litasbih. Ka'anna itu untuk menyerupakan. Ya, makanya diterjemah seperti atau seakan-akan. Walaita, laita litamanni, tamanni untuk berangan-angan, berandai-andai. Wala'alla litarajji wa tawakku'i. La'alla itu bisa tarajji, mengharap, tawakku apa? Mengkhawatirkan. Paham ini? Baik. Kemudian berkata pensyarah hafizahullah, aqulu al-qismu tsani minan nawasikh al-mubtada wal khabari inna wa akhwatuha. Saya katakan bahwa bentuk yang kedua dari nawasikh mubtada dan khabar adalah apa? Inna dan teman-temannya. Kan ada berapa bentuk nawasikh? Tiga, kana dan teman-temannya, inna dan teman-temannya, kemudian dhanna dan teman-temannya. Baik. Nah, sekarang yang kedua yaitu inna dan teman-temannya. Apa maksudnya teman-temannya? Ini sudah diterangkan kemarin sebenarnya. Tapi beliau di sini ulangi lagi. Teman-temannya maksudnya, saudara-saudaranya maksudnya nadhairuha fil amal, yang mirip dengannya dalam hal amalan. Jadi mirip dengan inna dalam hal amalan, yaitu menasab isim, merafah khabar. Ya.
Wa hadzal qismu yadkhulu 'ala al-mubtada'i fayansibuhu wa yusamma ismahu wa yadkhulu 'ala al-khabari fayarfa'uhu bimana annahu yujaddidu lahu raf'an ghaira raf'ihi al-awwal wa yusamma khabarahu. Baik. Bagian ini yaitu inna dan teman-temannya itu masuk pada mubtada lalu menasab mubtada. Tadinya mubtada rafa menjadi apa? Menjadi nasab. Nah, ketika itu yusamma ismahu, berubah namanya menjadi apa? Isim inna. Wa yadkhulu alal khabar, dan juga bisa masuk pada khabar. Lalu merafa khabar. Apa maksudnya merafa khabar? Padahal khabar itu sudah rafa memang. Maksudnya kata beliau, ya maknanya adalah dia memperbaharui rafa dari khabar itu selain rafanya yang pertama. Paham ya? Ya, dia ganti rafa yang pertama dengan rafa yang baru kan? Sudah beda amilnya. Iya. Sudah kita jelaskan kemarin ya. Kalau mubtada khabar rafanya mubtada, apa amilnya mubtada, tapi kalau sudah masuk inna, amilnya inna. Iya kan? Yang merafanya inna. Wa yusamma khabarahu, dan ketika masuk inna namanya berubah menjadi khabar inna, bukan lagi khabar mubtada. Wa hadzal qismu sittatu ahrufin, dan bagian yang kedua ini sittatu ahrufin, ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Awaluha, yang pertama dari 6 huruf itu adalah inna bi kasril hamzati wa tasdidin nuni. Cara bacanya di kasrah hamzah dan di tasdid nunnya, inna. Ya kan bisa dibaca anna, bisa dibaca an, bisa dibaca in. Kalau tidak ada harokatnya kan? Tapi ketika beliau katakan di kasrah hamzahnya, di tasdid nunnya, berarti inna. Wahya ummul bab, dan inna ini induk dari bab ini. Induk dari apa? Nawasikh bentuk yang kedua adalah inna. Kalau nawasikh bentuk yang pertama induknya kana. Taib. Walihada bada bihal musannif, makanya penulis memulai dengannya ketika beliau rinci inna, anna, lakinna, kanna, laita, la'alla. Inna yang pertama kali disebut. Atsani, kedua, anna cara bacanya bi fathil hamzati wa tasdidin nun, fathah hamzah dan di tasdid nunnya. Wa manahuma taukidun at-taukidu, dan mana keduanya, maksudnya mana inna sekaligus juga mana anna adalah apa? Taukid, penguat. Taukid ay taqwiyatu hukmil khabari lil mubtada'i. Taukid itu maknanya menguatkan hukum khabar untuk mubtada. Ka taukidil qiyam, seperti misalnya menguatkan sifat berdiri untuk Zaid, li Zaidin. Masalan, sebagai contoh, fi qaulika, pada ucapanmu inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid berdiri. Berarti dikuatkan apa sifat berdiri untuk Zaid. Paham ya? Ya, di penguatan hukum khabar untuk mubtada. Penguatan hukum khabar untuk mubtada. Khabarnya mana? Qaimun. Jadi dikuatkan qaim itu berdiri untuk mubtada, yaitu untuk Zaid. Walaupun namanya bukan lagi mubtada ya, untuk isim inna. Wa alimtu anna Zaidan qaimun. Ya. Ini sama ya. Dan saya mengetahui bahwasanya Zaid atau sesungguhnya Zaid berdiri. Sama juga artinya dengan inna. Fa inna harfu taukidin wa nasbin. Jadi inna kata beliau adalah huruf penguat sekaligus huruf penasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasab isim dan merafa khabar. Wa Zaidan ismuha, sementara Zaid adalah isimnya, dia dinasab dengannya, dinasab oleh inna. Wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih. Alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada huruf terakhirnya. Wa qaimun khabaruha, dan qaimun adalah khabarnya, marfu'un biha, dirafa olehnya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Alamat rafanya adalah dhammah yang nampak pada huruf terakhirnya. Jelas ini ya? Saya kira mudah contoh-contohnya. Ini irab saja. Wa afadat inna fi hadzal mithali taukidu qiyami Zaidin. Nah, pada contoh tadi inna memberikan faedah apa? Pada contoh tadi inna memberikan faedah taukidu Zaid.
apa taukida ya? Taukida qiyam Zaid. Penguatan berdirinya Zaid, menguatkan berdirinya Zaid. Wa anna dzalika hasala minhu haqiqatan, dan bahwasanya berdiri itu betul-betul terjadi dari Zaid, haqiqah, secara hakiki. Maksudnya benar-benar berdiri ya, karena dikuatkan dengan inna, tidak ada lagi keraguan. Kalau didatangkan inna, hilang keraguan karena dia penekanan. Kalau dikatakan qaim Zaidun qaimun, masih bisa apa? Dia masih bimbang orang yang mendengarnya, ini betul atau tidak. Tapi kalau dibilang inna, itu sudah penguat, sudah pemastian, penegasan. Wa kadza taqulu fil mithalil ladzi ba'da. Ya, demikian juga engkau katakan pada contoh yang setelahnya. Maksudnya anna Zaidan qaimun, sama. Tinggal antum ganti inna dengan anna. Tadi kan dua contoh. Ada inna, ada anna. Paham ya? Taib. Wa mithaluhu minal kitabil azizi qauluhu ta'ala an Luqmana. Contoh keduanya yaitu inna dan anna dari Al-Qur'an Al-Aziz adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar, yang sangat agung. Baik, lihat inna, mana isimnya? Syirka. Khabarnya la zulmun, ya. Zulmun. Baik, kalau azim naatnya wa qawluhu ta'ala wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, mana isimnya? Allah. Aziz khabarnya, hakim bisa khabar kedua. Baik. Wal farqu baina inna al-maksurati wa anna al-maftuha. Sekarang kan mirip. Iya, inna dan anna mirip, sama artinya juga, sama amalannya. Apa perbedaannya? Ternyata masih ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Kata beliau, perbedaan antara inna yang di kasrah hamzanya dan anna yang di fathah hamzanya, huwa annal maksurata taqau fi ibtida'il kalami bi khilafil maftuha. Bahwasanya yang di kasrah hamzanya itu biasanya terletak di awal kalimat, berbeda dengan yang di fathah hamzanya anna, itu biasanya terletak di tengah kalimat. Paham ya? Kalau inna yang pakai kasrah biasanya di awal kalimat, tapi kalau anna biasanya di tengah kalimat. Makanya lihat tadi contohnya, inna syirka la zulmun azim, di awal, iya. Kalau wa'lam anna di tengah kan? Contoh sebelumnya juga yang di ucapan biasa. Apa boleh contohkan? Inna Zaidan qaimun, di awal kan? Kalau contoh anna, alimtu anna Zaidan. Iya, selalu di tengah. Walaupun ini rinciannya lebih banyak lagi di mutammimah. Tentang kapan dibaca inna, kapan dibaca anna, itu ada tempat-tempatnya. Jadi walaupun salah cetak, kalau hafal kaidahnya, itu bisa ditahu. Ini salah cetak, ini seharusnya kasroh, dia tulis hamzahnya di atas. Salah. Bisa ditahu dengan kaidah-kaidah yang ada di mutammimah. Di sini beliau hanya berikan satu kaidah saja, yaitu inna di awal kalimat, kalau anna di tengah kalimat. Kama ra'aita fil amtsilatil mutaqaddimah, sebagaimana engkau lihat pada contoh-contoh sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan contoh sebelumnya itu inna di awal, kalau anna di tengah. Ats-tsalitsu. Sekarang beliau masuk pada huruf yang ketiga. Apa itu? Lakinna. Apa maknanya? Atau bagaimana cara bacanya lakinna bi tasydidin nun? Ditasydid nunnya. Lakinna. Walaupun bisa juga diringankan ya. Bisa juga dibaca lakin, tapi kebanyakannya tidak beramal atau bahkan wajib tidak beramal kalau diringankan. Tapi kalau ditasydid itu beramal seperti amalannya inna. Ini akan dipelajari juga di mutammim.
Pemanaha, apa mana lakinna? Istidrak. Nah, apa itu istidrak? Kalau kita terjemah apa tadi? Akan tetapi. Ya. Beliau definisikan. Sebenarnya definisinya kadang itu sesuatu yang biasanya sudah jelas, kalau didefinisikan biasanya tambah sulit dipahami. Perhatikan definisinya. Itba'ul kalami, istidrak itu adalah mengikutkan kalimat binafi ma yutawahhamu subutuhu. Mengikutkan kalimat untuk menafikan apa yang disangka tertetapkan. Mengikutkan kalimat, jadi dua kalimat. Kalimat pertama ditakutkan, disangka, ditetapkan. Datangkan kalimat kedua untuk menyangkal sangkaan tersebut. Baik, akan jelas di contoh nanti. Memang di definisi sulit. Au itsbatu ma yutawahhamu nafyuhu, atau sebaliknya. Didatangkan kalimat baru untuk menetapkan apa yang disangka ternafikan. Jadi dua ya. Dua ini, ingat dua. Mendatangkan kalimat untuk menafikan apa yang disangka ditetapkan. Yang kedua kebalikannya, mendatangkan kalimat untuk menetapkan apa yang disangka ternafikan. Paham? Dua ini. Sudah cermat atau belum? Kalau pertama, mendatangkan kalimat baru untuk menyangkal yang untuk menyangkal, menafikan apa yang disangka tertetapkan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua kebalikannya, mendatangkan kalimat baru untuk menetapkan apa yang disangka ternafikan. Fal awal, maka yang pertama, kan dua contoh. Contoh yang pertama dulu kata beliau. Fal awal, maka yang pertama, untuk contoh yang pertama, kakolika, seperti ucapanmu. Qaman nasu, manusia berdiri. Ini dua jumlah ya. Qaman nasu, manusia berdiri. Sudah sempurna ya? Manusia berdiri. Apa sangkaanmu di sini? Berarti semuanya berdiri kan? Kita sangka semuanya berdiri. Didatangkan kalimat untuk menafikan, ternyata tidak semua. Lakinna Zaidan jalisun, akan tetapi Zaid duduk. Paham ya? Kan tadi disangka Zaid juga berdiri, karena dia bilang semua manusia manusia berdiri. Kita sangka semuanya berdiri, semua tidak ada terkecuali. Ternyata didatangkan jumlah setelahnya untuk mengecualikan. Untuk mengecualikan. Maka diterjemah akan tetapi Zaid duduk. Ini apa? Menafikan apa yang disangka tertetapkan. Kita kira Zaid juga berdiri, tertetapkan berdirinya Zaid. Ternyata dia tidak berdiri, dinafikan. Faqauluka qaman nas, maka ucapanmu manusia berdiri, yutawahhamu minhu qiyamu Zaidin ma'ahu, disangka darinya Zaid juga berdiri bersama mereka. Li'annahu minhum, karena Zaid juga termasuk dari manusia. Fanufiyat ma tuwhima thubutuhu, maka dinafikan apa yang disangka tertetapkan. Atau bisa juga fanafaita matu hima subutuhu, engkau menafikan apa yang disangka tertetapkan. Wahual qiyam, yaitu berdirinya Zaid. Biqaulika, dengan ucapanmu Zaid, lakinna Zaidan jalisun, akan tetapi Zaid duduk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh kedua berarti apa? Menetapkan apa yang disangka ternafikan. Kaqaulika, seperti ucapanmu Zaidun jahilun, Zaid adalah orang yang jahil. Ya. Dari ucapan ini, kalimat yang pertama ini, Zaid jahil, dugaan kita dia apa? Orang yang namanya jahil, malas beribadah, iya.
Orangnya tentunya tidak akan mungkin dibilang soleh karena jahil. Ternyata tidak. Lakinnahu solihun. Ternyata dia walaupun jahil tapi soleh. Maksudnya mungkin rajin beribadah ya, tapi malas menuntut ilmu. Itu mungkin maksudnya. Paham ya? Baik. Tapi kalau dibaca kalimat pertama itu kita sangka dia juga apa? Namanya orang jahil biasanya malas belajar, apalagi malas beribadah. Ternyata dia lain. Jadi apa? Walaupun jahil, tapi dia rajin beribadah, saleh, rajin beramal saleh. Tapi dia bukan alim tentunya. Pasti apa? Malas belajar. Nah, ini ditetapkan apa yang disangka ternafikan. Kan kita tadinya ketika dibilang dia jahil, kita nafikan darinya apa? Kesolihan. Tetapi didatangkan kalimat setelahnya untuk menetapkan bahwa dia ternyata soleh. Nah, faqauluka Zaidun jahilun, maka ucapan engkau Zaid adalah orang jahil, yutawahhamu minhu nafyus salahi anhu. Disangka darinya, dinafikannya kesolihan darinya, dari Zaid. Liannal ghaliba 'alal juhali adamus shalah. Karena kebanyakan orang-orang jahil, juhal itu tidak soleh kebanyakannya orang-orang jahil. Fa athbatta ma tuwhima nafyuhu wa huwa shalahu biqaulika lakinnahu salihun. Maka engkau pun menetapkan apa yang disangka ternafikan, yaitu kesolihan dengan ucapanmu, akan tetapi Zaid adalah orang saleh. Jadi ini menetapkan apa yang disangka ternafikan. Falakinna harfu istidrakin wa nasbin. Jadi kesimpulannya lakinna itu adalah huruf istidrak. Huruf untuk apa? Dia mengistidrak. Istidrak itu definisinya seperti tadi. Kita terjemah dalam bahasa Indonesia akan tetapi. Wa nasbin, dan sekaligus juga penasab, sebab dia menasab isim setelahnya. Dan juga tentunya merofa ya, isim setelahnya. Kan dia menasab isim merofa khabar. Wa kullun min Zaidan, dan setiap dari kata Zaidan, wal ha dan ha. Ha yang mana maksudnya itu? Lakinnahu, hunya. Iya. Kan pertama lakinna Zaidan jalisun. Contoh yang pertama. Kalau yang kedua lakinnahu solihun. Kata Zaidan itu isim untuk isim lakinna pada contoh yang pertama. Kalau ha isim lakinna untuk contoh yang kedua. Kalau khabarnya apa? Kata Syekh wa kullun min jalisun wa salihun khabaruha. Setiap dari kata jalis ini khabar untuk contoh yang pertama, salihun khabar untuk contoh yang kedua. Taib wa ulima mimma taqaddama anna lakinna la budda ayataqaddamaha kalamun. Diketahui dari apa-apa yang telah berlalu bahwa lakinna pasti tidak boleh tidak harus didahului oleh kalimat. Paham? Tidak berarti tidak mungkin lakinna berada di awal kalimat. Pasti dia di tengah karena ada kalimat satu. Setelah itu didatangkan kalimat berikutnya. Ya kan? Lakinna itu didatangkan pada kata yang kedua. Karena dia kan untuk menafikan apa yang disangka tertetapkan pada kalimat yang pertama, atau menetapkan apa yang disangka ternafikan pada kalimat yang pertama. Otomatis selalu ada kalimat yang mendahuluinya. Jelas ya? Sebagaimana pada contoh tadi. Ya, qaman nasu. Ya, itu yang pertama. Itu satu jumlah, satu kalimat. Karena ada fiil, ada fa'il, ya kan? Satu kalimat itu. Setelah itu datang jumlah yang kedua, lakinna Zaidan jalisun. Contoh yang kedua, Zaidun jahilun. Ini satu kalimat. Kemudian didatangkan kalimat yang kedua, lakinnahu salihun. Jadi selalu ada kalimat yang mendahulunya. Selesai yang ketiga, kemudian yang keempat, ka'anna. Kata beliau ka'anna, ar-rabi'u ka'anna, yang keempat adalah ka'anna bi fathil hamzati wa tasdidin nun. Cara bacanya dengan di fathah hamzanya dan
ditasdid nunnya, ka'anna. Wa ma'naha at-tashbih, dan makna ka'anna ini adalah penyerupaan. Ya. Ai tasbihu ismiha bi khabariha, yaitu menyerupakan isim dengan khabarnya. Diserupakan isim dengan khabar. Contoh, ka'anna Zaidan asadun. Zaid isim kan? Nah, serupakan isim dengan khabar. Seakan-akan Zaid adalah singa, atau Zaid mirip singa. Kan tasbih, penyerupaan. Atau Zaid seperti singa. Bisa bermakna mirip, seperti, atau seakan-akan. Fa ka'anna harfu tasbihin wa nasbin. Jadi ka'anna adalah huruf penyerupaan dan sekaligus menasab. Wa Zaidan ismuha, dan Zaidan adalah isimnya. Wa asadun khabaruha, asadun adalah khabarnya. Wal ma'na, dan maknanya adalah anna Zaidan yushbihu al-asada fi syaja'ah, bahwasanya Zaid menyerupai singa dalam hal keberanian. Ya. Jadi makna Zaid mirip singa itu bukan mirip mukanya, atau mirip bau mulutnya, tapi maksudnya mirip dalam hal keberanian. Wa mithaluha minat tanzili qauluhu jalla fi'ulah. Contohnya dari Al-Qur'an adalah firman jalla fi'ulah, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan mereka itu adalah permata. Ya. Permata, yakut itu permata apa itu? Yang berwarna merah. Yakut, permata merah. Apa bahasa, apa istilahnya? Delima apa? Batu delima ya? Ya, kalau marjan permata juga yang warna putih, yang biasa, yang kayak kristal itu. Tapi ini semua dia dalam laut. Di surah Ar-Rahman ya. Kannahunnal yaqutu wal marjan. Bukan. Ini tentang perumpamaan bidadari yang ada dalam surah Ar-Rahman. Seakan-akan bidadari itu yang ada dalam surga, seakan-akan saking indahnya mereka seperti permata delima atau permata mutiara yang biasa yang warna putih. Nah, mana isimnya? Karena hunna, khabarnya al-yakut. Kalau marjan atau ya. Al-khamis, yang kelima, laita. Wa ma'naha tamanni, dan maknanya adalah tamanni. Apa itu tamanni? Kalau kita terjemah apa tadi? Tamanni seandainya, berandai-andai ya, berangan-angan. Bisa kita terjemah seandainya. Taib, apa itu tamanni? Kalau didefinisikan, tamanni itu tolabul mustahil au ma fihi usrun. Meminta hal yang mustahil. Namanya berandai-andai kan? Dia meminta mustahil atau sesuatu yang sulit untuk terwujud. Jelas ya? Itu namanya andai-andai. Berandai-andai, berangan-angan. Fal awwalu, ini dua maknanya, meminta yang mustahil atau yang bisa terjadi tapi sulit. Contoh yang pertama, wa huwal aktsar. Fal awwal wa huwal aktsar. Adapun yang pertama yang bermakna mustahil, dan ini kebanyakannya, nahu qauli asy-syekh al-kabir, contohnya ucapan seorang orang tua yang sudah renta, yang sudah sangat tua. Dia berkata, laita syababu aidan. Ya. Aduhai seandainya masa muda itu bisa kembali. Mungkin menyesal. Ya. Ketika sudah tua dia berangan-angan. Seandainya masa muda itu bisa kembali. Taib. Jadi di situ bermakna apa? Mustahil atau mustahil, tidak mungkin masa muda kembali. Laita syababa aidun, seandainya. Syabab isimnya laita, nasab. Ya. Aidun khabarnya, sama amalannya dengan inna. Watsani, yang kedua maksudnya yang bermakna fihi usrun, yang sulit terwujud.
Contohnya, laita Zaidan alimun. Seandainya Zaid itu berilmu. Nah, ini kan sulit tiba-tiba berilmu, ya kan? Ya, tidak mungkin. Sama juga tiba-tiba kaya. Mungkin saja, ya kan? Mungkin saja. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba dapat pemberian misalnya dari orang kaya. Tapi mungkin apa? Dari 1 miliar orang cuma satu yang seperti itu. Ya kan, sulit terwujud. Sama juga Zaid berilmu. Tiba-tiba berilmu ini mustahil. Ya. Hanya apa yang bisa tiba-tiba berilmu? Hanya Nabi dan Rasul tiba-tiba dikasih wahyu. Iya. Tapi kalau manusia biasa tidak mungkin tiba-tiba berilmu. Tidak ada ilmu laduni itu. Paham ya? Ilmu mimpi-mimpi. Iya. Tiba-tiba apa? Bangun tidur langsung jadi alim. Taib, ini sulit. Walaupun tidak mustahil, karena memang ada seperti para nabi dan rasul misalnya, tidak ada ilmunya Nabi Muhammad ummi, dia bisa baca tulis tiba-tiba ada ilmunya karena wahyu. Tapi sulit karena cuma sedikit orang yang seperti itu ya, diutus jadi nabi dan rasul. Falaita harfu tamannin wa nasbin. Maka laita adalah huruf untuk apa? Berangan-angan dan sekaligus menasab. Wa kullun min asy-syabab wa Zaidan ismuha. Setiap dari kata syabab dan Zaid adalah isimnya. Wa kullun min aidun wa alimun khabaruha. Setiap dari kata aidun dan alimun adalah khabarnya. Wa mithaluha min at-tanzili ya laitani kuntu turaba. Contohnya dari Al-Qur'an, ya laitani kuntu turaba. Aduhai seandainya aku hanya menjadi tanah saja. Ini angan-angan orang penduduk neraka. Ya. Kan penduduk neraka itu tidak hidup, tidak mati. Ya disiksa terus. Ya, makanya ada yang berangan-angan di antara mereka, seandainya saya jadi tanah saja. Supaya apa? Kalau langsung jadi debu, jadi tanah kan satu kali matinya, tidak disiksa lagi. Atau dua maknanya kata para ulama ahli tafsir. Ya, berangan-angan, maksudnya berangan-angan seandainya di dunia saya jadi benda mati saja, sehingga di akhirat tidak dihisab, ya kan? Kalau benda mati kan hewan atau ya bukan manusia dan jin kan tidak dihisab, jelas ya, tidak disiksa. Tapi ini angan-angan mereka. Ini apa ini? Apa ini? Mustahil atau apa? Mustahil ini. Mana isimnya laita? Ya mutakallim. Mana khabarnya? Jumlah. Khabar jumlah kana. Ya kan? Kuntu turaba ini kana. Iya. Isimnya tu, khabarnya toroban. Pembahasan sebelumnya. Jelas ya? Ini langsung ada dua di sini, pembahasan pertama dan kedua. Jelas ya? Jadi dia fi mahali apa? Kuntu turaba, fi mahali raf'in khabar laita. Yang terakhir as-sadisu la'alla. La'alla ma'naha wa ma'naha at-tarajji wa tawaqqu'i. At-tarajji aw tawaqqu'u. Ya, la'alla maknanya adalah tarajji, mengharap atau mengkhawatirkan. Fatarajji huwa talabul amril mahbub. Ya, tarajji mengharap, apa maknanya mengharap? Apa definisinya? Yaitu meminta perkara atau mengharapkan perkara yang dicintai, meminta perkara yang dicintai. Itu mengharap, ya kan? Namanya mengharap, dia harapkan apa? Pasti perkara yang dia sukai, dia cintai. Wala yakunu illa fil mumkin, dan namanya harapan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada hal yang mungkin. Contoh, la'alla Zaidan qadimun. Ya. La'alla Zaidan qadimun. Semoga Zaid datang. Semoga Zaid datang. Ini apa? Ini harapan. Jelas ya? Dan ini mungkin. Jelas. Paham ini ya? Mana isimnya la'alla? Zaidan. Khabarnya qadimun. Tawakku. Contoh yang kedua bermakna tawakku. Tawakku itu maknanya kata Syekh huwa tarakkubul amri al-makruh. Tawakkum adalah menantikan
Tarakkub menantikan perkara yang dibenci. Menantikan perkara yang dibenci. Ai intidharu wuqu'ihi, yaitu menunggu terjadinya perkara yang dibenci itu. Jadi perkara benci, tapi menantikan perkara yang dibenci. Makanya diterjemah jangan-jangan. Ya. Contoh, la'alla Muhammadan halikun. Jangan-jangan Muhammad sudah binasa. Halikun binasa. Ini kan sebenarnya dia sukai atau tidak? Dia tidak sukai ketika dia bilang jangan-jangan, misalnya ada temannya tidak pulang-pulang, jangan-jangan. Ya kan dia tidak sukai sebenarnya. Taib. Itu mana yang kedua. Fala alla fil mithalil awal harfu tarajjin wa nasbin. Lalla pada contoh yang pertama adalah huruf mengharap dan sekaligus menasab. Wa zaidan ismuha, zaidan isimnya, wa qadimun khabaruha, qadimun adalah khabarnya. Wa lalla fil mithalil tsani harfu tawakkuin wa nasbin. Lalla pada contoh yang kedua adalah huruf tawakku, huruf untuk menantikan hal yang dibenci atau kita terjemah mengkhawatirkan, dan sekaligus menasab. Wa Muhammadan ismuha, Muhammad isimnya, halikun khabaruha, khabarnya. Wa mithaluha minal Qur'anil azim qauluhu jalla dzikruhu. Contohnya dari Al-Qur'an Al-Azim firman Allah jalla dzikruhu. La'allaka bakhiyun nafsak. La'allaka bakhiyun nafsak. Ya. Barangkali engkau bakhiyun. Ya. Bakhiyun itu bermakna membinasakan. Bakhiyun nafsak. Atau la'alla, jangan-jangan, bisa diterjemah jangan-jangan atau barangkali ya. Bakhiyun nafsaka. Mana isimnya? Lala. Ka. Kalau khabarnya? Bakhiyun nafsaka itu dia maf'ul bih dari bakhiyun ya, beramal-amalan fi. Baik, selesai pembahasan nawasikh yang kedua. Tinggal nawasikh yang ketiga. Dhanna. Setelah itu tawabi. Setelah tawabi nanti ma'rifah nakira, kemudian nawasib, mansubat. Sudah dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Abu Lutfi sakit juga? Banyak sakit. Iya, syafah. Pak siapa lagi? Pak Jamal juga. Syafah. Lagian memang PPKM ternyata nih. Siapa yang wali kota kena atasnya? Omikron. Oh, negatif.
طيب الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
dulu Ais. Iya. Mungkin ini lagi. Iya. Nanti kita tim satu. Bantu. Hah? Lupa mereka. Besok. Mulai dari Apa? ada rencana di luar sana. Enggak. Tetap jalan balik. Assalamualaikum. Untuk kita jalan bisa. Boleh diam-diam ya. Betul ya, bisa jalan. Ada di Jawa. Dari awal. Iya. Dari awal. Kita ini. Gitu. Ya juga. Ya juga jadi baru sampai ke dia sampai di Purwokerto itu baru Gue jauh udah. pas putar lagi di Pusutnya pokoknya lah dapat apa aja Sama piringnya saya. Ada berapa? tempatnya di Purwokerto nanti kita datang ke sana Bahasa ya, dulu nggak mau dipasang di foto di luar. luar Iya, nanti lah. Tidak masalah. Assalamualaikum. Oke, tunggu
dulu coba. Di dalam itu nama-nama daerah. Iya, saya tahu saya. Selayar. Keren yang ini. Tapi namanya tidak dalam. Jadi dari mulai di Jori sampai ke saya. Masih kawan-kawan. Yang memang di sini itu seorang harus punya orang. Terus jadi tidak hanya tiga ada. Memang agak tinggi juga jalan. Atau sekarang kegiatan apa? Sering mana? Kerja di mana? Di sini seperti banyak terminal lain. Di mana? Terminal Raya. Cuma sih perusahaan jadi ada asing dengan produksinya itu kasih lipat sama sore. Kasih berapa kemarin? Lintas kasih lipat dia tidak ada dari ini memang paling besarnya ini Dan pakai Sempurna ya, ada Sempurna. Berarti di situ maksudnya bisa pesan ukuran. bisa Mereka ukuran. Maksudnya kalau dia itu bagaimana per meter atau bagaimana? ya Per meter dan juga kalau sama makan juga dari naik ke situs pun juga Betul, berarti kualitas dan ukuran. Oh iya. yang bisa ditulis semua tentang Iya. sekarang dia situ memang sudah paling tinggi semua. Ada ini ya, ada di pola ini ya. Mereka di sana dia di produksi. Perusahaannya yang American Spirit itu kan di sampingnya tuh. Ya, itu cuma 10. Cuma 10. Ada Di Big Glen ini kan. Betul. Sampingnya tuh Big Glen ya, Big Glen. Oh iya mereka. Yang tempatnya terbakar ini. Saat di situ dibikin yang terbakar. Sampai dibikin. Ada mereka sedikit tersulut itu. Saat itu masih. Dan bahan terbakar mereka di sini baik dengan kertas dia apa kayak kemudian antara jadi tidak jadi ya betul karena api mau terbakar nih kalau memang usah langsung mantul langsung
Sini bisa jalan kertas di bawah. Bila dalam itu bagian ini doang. Kalau kertas biasa kan, harus apa nih? Bagian itu doang gitu. Berarti kalau kertas. Kalau misalkan ya dari kecil tuh, dari kecil biasa mati di kalau kertas. Kalau biasa kalau ketika terus tuh, dari biasa mati kan, biasa mati kalau ini. Kalau kecil, kalau harus kalau awan dulu ada motor, biasa kayak itu lah. Mati di rumah, mati kertas terus. Sudah politik langsung pusat keperluannya pas polisi lain pasti kasih berlomba nih makanya jadi itu orang pengen di atas langsung waktu itu uang di tersebut kalau kasus satu nanti itu pada di kapas ada tidak untuk berhenti langsung untuk dulu masuk bisa kayak panik gitu karena masih masih sekali sudah menikah ada rencana menikah Iya, saya di sana rumahnya berdua berapa kilo sudah lima kita anak enam semuanya ada di ada juga lagi sekarang Bapak mantap. berapa istri anak-anaknya Nah, jadi saya itu suami saya bukan istri jadi mama aku itu satu suami dua anaknya kakakku sama perempuan saya di samping kita anak pertama juga saya dari suami kedua pakai dia foto saya di dunia jadi nafas semuanya terus ya tapi memang kayak agak sedikit ya cari kalau tidak biasa biasa itu salah satu yang agak cari karena di samping itu sebenarnya sama kalau orang saudara selain itu berapa tidak sebenarnya sama ya sebenarnya kita sekolah saya sendiri sudah lama kerja di sana waktu bulan kemarin itu Desember tahun pindahan dari Dimas dulu ya dari pusat pindah ke situ dari pusat yang itu status PKI. iya sekarang pemerintah kalau antum mau menikah dari Akbar bilang di ada istri kalau katanya seorang kalau istrinya kalau ada baik juga istri dia semua
lagi. Ada kiriman sekarang. Siapa yang duluan pulang kakak? Kalau kita dapat Indonesia. Nah, kalau bisa Indonesia, Arif tinggal di sini dulu. Sama Mia, ya, sama Mia, ya bisa, bisa. Berapa? 9. Ayo. Iya, selamat juga.
Alhamdulillah, alhamdulillah.